Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Isni, dokter konsultan Bilagio Skincare Clinic di Puri Indah C6 Sidoarjo. Oke, kali ini kita akan bahas apa ya? Oh ya, Anda termasuk salah satu orang yang sering berjerawat tapi nggak sembuh-sembuh? Sudah pergi kemana-mana, berbagai macam obat, ke klinik, sudah konsultasi kemana-mana tapi tidak sembuh juga. Jadinya pusing, stres? Nah, apa yo yang harus kita lakukan? Oke, akan kita bahas satu-satu habis ini. Oke, kita akan bahas ya satu persatu. Tahukah Anda penyebab jerawat itu ada yang namanya bakteri P. acne. Tapi selain bakteri P. acne itu ada juga penyebabnya itu ada dua, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, kira-kira apa sih faktor dari dalam dan dari luar yang menyebabkan jerawat ini? Oke, kita kupas faktor dari luar dulu ya. Kalau dari luar tuh berbagai macam faktor. Salah satunya kalau kita habis suka belanja kemana-mana, belanja nyoba kosmetik ini, kosmetik itu, kemudian dipakai tetapi tidak sesuai dengan jenis kulit, itu akan bisa menyebabkan jerawat. Kemudian yang kedua, bisa juga karena suka menyentuh wajah. Tangan kita nggak tahu nih habis megang apa, habis pegang kunci, habis pegang setir, terus tiba-tiba tanpa cuci tangan peganglah muka kita, dan itu yang bisa menyebabkan jerawat juga. Kemudian yang ketiga, udah dari mana-mana, capek, habis kerja, kena debu, tiba-tiba tidur, nggak bersihkan wajah. Nah, itu juga bisa menyebabkan jerawat juga. Ya, itu tadi beberapa penyebab jerawat dari faktor luar. Habis ini kita akan bahas tentang faktor dalam yang menyebabkan jerawat. Oke? Salah satunya adalah yang pertama, dia bisa dari hormonal. Kalau hormon tidak seimbang itu biasanya bisa menyebabkan jerawat. Salah satunya kalau wanita itu biasanya ada hormon KB, ya pakai KB atau yang lainnya. Kemudian yang kedua bisa juga dari makanan. Kalau dari makanan ini banyak banget faktornya yang menyebabkan. Makanan apa aja yang bisa menyebabkan jerawat. Salah satunya kalau kita kebanyakan telur tuh, ayam potong itu juga bisa, kacang tuh enak banget ya, habis itu yang pedas-pedas. Nah, sebenarnya sih boleh-boleh aja makan seperti ini, tetapi harus kita jaga lifestyle kita. Makan harus kita jaga, jangan kita los makan semuanya, akhirnya side effect-nya adalah jerawat. Kemudian juga bisa dari gangguan saluran pencernaan. Oke, jadi kalau yang punya MAH itu biasanya dia cepet banget menimbulkan jerawat. Kalau ada apa-apa, dia telat makan, kemudian dia stres, akhirnya asam lambungnya meningkat, jadilah dia jerawat. Juga ada psikis juga. Jadi dimana ngelihat orang kulitnya bagus, terus dia sendiri ada jerawat, ngacalah dia, ya ampun jerawatku, ya Allah. Nah, itu bisa menyebabkan tambah banyak jerawatnya. Jadi dari beberapa faktor yang saya jelaskan dari luar, jangan dibuat stres. Slow aja, terus lifestyle-nya juga harus dirubah. Jadi ya, ini nanti abis ini saya akan jelaskan kira-kira tips apa untuk membantu mengurangi jerawat. Oke, ingin terbebas dari jerawat? Pengen tahu tips-tipsnya seperti apa? Ini saya akan bahas ya. Jadi, kalau kita kepingin jerawat kita cepat sembuh, kita juga harus memperhatikan faktor dari luar dan dari dalam itu tadi yang saya sebutkan ya. Kalau yang dari luar, kita harus benar-benar memakai produk yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jangan pakai yang asal-asalan. Salah satunya di klinik kami ada beberapa varian produk dari S4, yaitu nanti ada beberapa kandungannya itu memang untuk membantu meredakan jerawatnya dan meredakan iritasi dari radang dari jerawatnya itu tadi. Ada sunblock white acne S4, kemudian juga ada sabun dan ada krim malamnya juga. Jadi harus benar-benar memakai krim yang sesuai dengan jenis kulit dan kondisi kulit saat itu. Jangan memaksakan untuk menggunakan krim yang tidak sesuai dengan kondisi kulit, karena itu akan menyebabkan jerawatnya tidak akan sembuh-sembuh ya. Kemudian yang kedua, tentang makanan nih, memang banyak banget makanan yang harus kita hindari, tetapi memang kita bukannya nggak diperbolehkan, boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita misalnya kepingin makan nih, ingin makan bakso atau ingin makan apa, pada saat kita benar-benar lapar atau jam makan, jangan langsung dikasih bakso yang pedas. Jadi harus habisin dulu, pakai buah atau pakai sayur dulu, kemudian baru makan itu, supaya apa, lambungnya itu nggak kaget, akhirnya
akhirnya asam lambung juga nggak meningkat sehingga tidak menimbulkan jerawat. Dan kurangin makan yang junk food lah ya, jadi sangat-sangat dikurangin, bukan nggak boleh. Kalau bisa nggak makan sama sekali itu bagus, tapi kalau nggak bisa nggak makan sama sekali, kurangin aja intensitasnya supaya wajahnya dan kulitnya bahkan organ tubuh kita malah lebih sehat lagi ya. Kemudian ada beberapa tips lagi. Pada saat kita bangun tidur, usahakan sebelum melakukan apa-apa kita minum 1 gelas air putih, karena ini sangat-sangat membantu untuk apa? Membantu kulit kita juga, kemudian membantu menyegarkan kita juga. Jadi bangun tidur jangan langsung minum yang dingin-dingin, minumlah air putih dulu ya. Sayur, buah, air putih itu nomor 1 kalau kepingin wajah kita bagus, kulit kita bersih. Oke, itu tadi beberapa tips dari saya, mudah-mudahan sangat berguna, bisa dimanfaatkan dan bisa dijalankan di setiap harinya. Kemudian kalau ada pertanyaan lebih lanjut, yuk monggo konsultasi ke klinik kita di Bila Gives Skincare ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, karena konsultasi di kita benar-benar free, gratis ya. Nanti kita tunggu. Oke, terima kasih.